Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu lagi dalam pembelajaran matematika. Bagaimana kabarnya? Sehat nih? Semoga kalian selalu sehat, tetap jaga kesehatan, juga tetap berdoa semoga pandemi segera berakhir. Pagi ini kita akan belajar tentang gradien atau kemiringan garis. Pernah mendengar istilah gradien ya? Di gradien itu kemiringan garis. Nanti kita atau ada yang mengatakan itu kecondongan garis. Kalian siapkan alat tulisnya, kita mulai belajar tentang gradien. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah setelah kalian mengikuti pembelajaran secara daring ini, kalian diharapkan bisa menjelaskan pengertian gradien, menentukan gradien garis yang melalui titik pangkal 0,0 dan titik P, X, Z, menentukan gradien garis yang melalui dua titik, menentukan gradien garis yang persamaannya Y sama dengan MX atau Y sama dengan MX ditambah C, dan menentukan gradien garis yang persamaannya AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Kita mulai dari pengertian gradien. Gradien atau kemiringan garis itu adalah nilai yang menunjukkan ukuran kemiringan atau kecondongan suatu garis. Nah, gradien suatu garis itu biasanya dinotasikan dengan M, huruf M kecil. Untuk memahami tentang gradien garis pada bidang kartesius, sekarang kita lihat. Nah, ini ada gambar, ada bidang koordinat nih, ada titik O pangkal koordinat, titik A koordinatnya 5,4, titik B koordinatnya min 5,4. Kemudian dibuat garis K melalui titik B, titik O, dan titik K, titik A. Ini garis K namanya. Nah, yang dinamakan gradien garis A, kita mulai dari OA dulu. Gradien garis OA itu adalah perubahan nilai Z dari O ke A, atau perubahan nilai Z pada ruas garis OA dibagi dengan perubahan nilai X pada OA. Berarti di sini yang namanya perubahan Z itu yang ke atas ini, yang perubahan X itu yang ini. Berarti gradien garis OA itu nilainya nih, kalau misalnya diberi nama titik C, berarti ini CA dibagi OC. CA-nya itu 4, OC-nya 5, berarti gradiennya 4/5. Kalau kita cari gradien garis OB, sama ya OB, itu berarti perubahan Z-nya sekian ini, BD, misalnya ini titik D ya, BD, perubahan X-nya OD. Ini BD-nya 4, OD-nya 5, berarti karena ini arahnya ke bawah, ini berarti min 4. Ini arahnya ke kiri, itu min 5. Berarti min 4 dibagi min 5 atau 4/5. Dari sini kita bisa mengatakan bahwa gradien garis OA dengan gradien garis OB itu sama. Padahal OA, OB itu kan pada garis K. Berarti gradien garis K sama dengan gradien garis OA sama dengan gradien garis OB, sama-sama 4/5. Ini kita bisa menyimpulkan bahwa gradien garis itu tidak ditentukan oleh panjang pendeknya garis, tetapi oleh perbandingan komponen vertikal atau komponen tegak tadi, komponen Z, dengan komponen horizontal atau X. Atau dapat kita tulis seperti ini, gradien M hasilnya besarnya perubahan tegak dibagi besar perubahan mendatar. Kalau kita gambar, ini yang namanya perubahan tegak itu ini. Ini Z, ini perubahan mendatar X. Berarti perbandingan antara Z dengan X yang dinamakan gradien atau M sama dengan Y dibanding X. Kemudian macam-macam gradien garis, itu yang pertama gradien garis yang melalui titik pangkal O, 0,0 dan titik P, X, Z. Tadi rumusnya M itu Y dibagi X. Biasanya kita disuruh menentukan gradien garis yang melalui 0,0 dan 2,3. Kita lihat aja Z-nya itu berarti 3, X-nya 2, berarti gradiennya 3/2. Yang melalui O dan B 3,4, berarti Z dibagi X, Y-nya min 4, X-nya 3, berarti min 4/3. Melalui 0, O dan min C, min 5,2, berarti gradiennya 2/min 5. Jadi kalau titiknya melalui pangkal koordinat dan titik lain, itu tinggal kamu bandingkan Z dibanding X. Bisa ya? Itu yang pertama. Yang kedua, gradien garis yang melalui dua titik, tapi titiknya bukan pangkal koordinat, titik P-nya X1, Y1 dan Q-nya X2, Z2. Ya, kita gambar seperti ini.
PI. P-nya X1, Y1, Y-nya X2, Y2. Berarti komponen Y-nya itu sekian ini. Itu panjangnya Y2 dibagi Y1. Komponen X-nya itu PR ini. Panjangnya X2 dikurangi X1. Berarti gradien garis PQ atau M-nya komponen Z dari PQ yaitu GR dibanding komponen X dari PR itu dari PQ itu PR. Y2 dikurangi Y1 dibagi X2 dikurangi X1. Ya, itu gradien garis melalui dua titik. Contohnya, kita disuruh menentukan gradien garis yang melalui titik P 1,2 dan 5,8. Ini P 1,2 berarti X-nya X1-nya 1, Y1-nya 2. Yang Q ini X2, ini Y2. Kita masukkan ke rumus, Y2 kurang Y1 dibagi X2 kurang X1. 8 dikurangi 2 dibagi 5 kurangi 1 itu 6/4 sama dengan 3/2 itu gradien garis PQ. Contoh yang lain melalui K dan L berarti yang K ini X1 ini Y1 ini X2 ini Y2 kita masukkan rumus Y2 kurang Y1 berarti min 2 dikurangi min 1 dibagi min 4 dikurangi 2 atau min 1 dibagi min 6 berarti sama dengan 1/6. Gradien garis melalui dua titik. Kita sudah punya dua rumus. Yang ketiga, sebelum melanjutkan yang ketiga, kita lihat sifat-sifat gradiennya. Ini sambil mengamati gambar ini, ya. Ini ada beberapa garis. Kalau gradien garis A, berapa ini? Berarti komponen Y-nya 4, komponen X-nya 2, 4/2. Atau 2. Gradien garis B, ini komponen Y-nya kami hitung banyaknya kotak ini 6, ini 2, berarti 6/2. 3. Garis C, ini 3 dibagi 1 atau 3 juga. Kalian lihat, A, B, C ini miringnya ke kanan atas. Ternyata ini gradiennya semuanya positif. Itu yang pertama. Yang kedua, nih garis E, nanti gradiennya ke atasnya berapa ini? 4, tapi ke kiri 1, berarti 4 dibagi min 1 atau min 4. Yang F, ini ke atasnya 1, ke kiri 4, berarti min 1/4. Yang D, mana garis D? Ini, miringnya masih ke sana. D-nya 1/4. Kita lihat yang garis E, F, itu semuanya miringnya ke kiri atas. Ternyata gradiennya bernilai negatif. Ya. Nah, sekarang kita lihat, ini D dan E, itu dua garis yang saling tegak lurus. Kalau saling tegak lurus yang D gradiennya gradiennya 4, D, maaf ya, D itu 1/4, E min 1/4. Kalau kita kalikan nanti hasilnya negatif 1. Itu gradien garis yang tegak lurus. Kemudian garis G, ini garis yang sejajar dengan sumbu Y. Komponen Y-nya berapa ini? 3. Komponen X-nya 0, berarti 3 dibagi 0. Pembagian bilangan dengan 0 itu tidak terdefinisi. Yang H, gradien garis H, ini ke atasnya tidak ada, berarti 0, ke kanan 6, berarti 0 dibagi 6, hasilnya 0. Ini gradien garis yang sejajar sumbu X, gradiennya 0, yang sejajar sumbu Y, gradiennya tidak terdefinisi. Dari sini kita bisa mendapatkan sifat-sifat gradien itu yang pertama, garis-garis yang kemiringannya ke kanan atas atau kiri bawah, jadi gambarnya atau arahnya begini, itu gradiennya bernilai positif. Kalau miringnya ke kiri atas atau ke kanan bawah seperti ini, gradiennya bernilai negatif. Ingat ya, miringnya kemana. Kemudian garis-garis yang sejajar itu gradiennya sama. Garis-garis yang tegak lurus, hasil kali gradiennya sama dengan negatif 1. Itu sifat ya, yang sejajar sama, tapi kalau tegak lurus, hasil kali gradiennya negatif 1. Kemudian garis yang sejajar sumbu X, gradiennya 0, sejajar sumbu Z, gradiennya tidak terdefinisi. Jadi yang tadi mendatar, gradiennya 0, yang ke atas, itu gradiennya tidak terdefinisi. Ini sifat-sifat gradien, bisa ditulis dan dihafal. Yang berikutnya, kita lanjutkan yang ketiga, gradien garis yang kesamaannya Y sama dengan MX atau Y sama dengan MX ditambah C. Kita ingat ini pernah, yang pertemuan terdahulu ada gambar seperti ini, dibuat tabelnya, yang hitam itu garis Y sama dengan 2X, yang merah garis Y sama dengan 2X tambah 3, yang hijau garis persamaannya 2X dikurangi 2. Ini ternyata gradiennya semuanya sama, sejajar ya. Ini kita ambil 2 titik begitu, tapi perbandingannya 2 dibanding 1, 2.
ternyata ini semua gradiennya 2. Lah angka 2 ini diperoleh dari, lihat, koefisien dari X. Ini 2, ini 2, ini juga 2. Berarti gradien garis yang persamaannya Y sama dengan MX atau Y sama dengan MX ditambah C itu adalah koefisien dari X dengan catatan koefisien Y itu harus sama dengan 1. Ingat ya, jadi MX atau MX plus C itu gradiennya M. M itu koefisien X, asalkan koefisien Y-nya harus 1. Kalau belum 1 ya dijadikan 1. Contohnya, ya ini tadi kesimpulannya ini, gradien garis Y sama dengan 2X, berarti ini koefisien Y-nya 1, koefisien X-nya 2, berarti gradiennya 2. Y sama dengan min 2X ditambah 5, koefisien X-nya min 2, berarti gradiennya min 2. Yang ketiga, gradien 3Y sama dengan 5X ditambah 4. Kita lihat ini Y koefisiennya belum 1, maka harus dijadikan 1 dengan cara semuanya dibagi 3. 3Y dibagi 3 itu Z, 5X dibagi 3, 5 per 3X, 4 dibagi 3, ya 4 per 3. Koefisien X-nya 5 per 3, berarti gradiennya itu 5 per 3. Itu yang ketiga. Saya, yang keempat, gradien garis yang persamaannya AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Untuk menentukan rumusnya, maka persamaan garis ini kita ubah menjadi bentuk Y sama dengan MX ditambah C. Caranya, ini BY-nya biar tetap di ruas kiri, yang AX dan C pindah ke kanan menjadi min AX dan min C. Terus karena koefisiennya Z, maka ini semuanya dibagi B. BY dibagi B itu Z, min AX dibagi B ya min A per BX, min C dibagi B ya min C per B, atau boleh ditulis Y sama dengan min A per B, X dikurangi C per B. Ini koefisien X-nya min A per B, berarti gradiennya ya min A per B. Dari sini kita mendapatkan rumus bahwa gradien garis yang persamaannya AX ditambah B ditambah C sama dengan 0 itu adalah min A per B. Bisa ya? Sekarang contohnya, misalnya kita punya persamaan 2X ditambah 3Y ditambah 5 sama dengan 0. Kita boleh mengubahnya langsung ke bentuk Y sama dengan MX ditambah C seperti tadi, atau langsung menggunakan rumus pakai min A per B. Ini A-nya 2, B-nya 3, C-nya 5. Berarti gradiennya min A per B ya min 2 per 3. Min X ditambah 3Y sama dengan 7. A-nya min 1, B-nya 3. Berarti gradiennya min 1 per 3. Ini ya, min dari B A per B ya, A-nya min 1 per 3. Berarti negatif, ini positif. Gradiennya seperti 5Y ditambah X sama dengan 12. Awas ya, A tadi koefisiennya X, berarti kita urutkan dulu. X ditambah 5Y ditambah dengan 12. A-nya ini 1, B-nya 5. Berarti gradiennya min A per B, min 1 per 5. Yang D juga sama, min 5X, min 12, min 3Y sama dengan 0. Juga kita urutkan. Min 5X dulu, min 3Y, min 12 sama dengan 0. Jadi A-nya min 5, B-nya min 3. Jadi C itu tidak pengaruh ya. M-nya min A per B atau min 5 per min 3 sama dengan min 5 per 3. Sampai di sini untuk gradien garis kita punya 4 gradien ya. Gradien yang melalui 0,0 dan sembarang titik, melalui 2 titik, yang persamaannya Y sama dengan MX ditambah C atau Y sama dengan MX, dan garis yang persamaannya X tambah B tambah C sama dengan. Bisa dipahami ya? Jadi yang penting-penting bisa ditulis, nanti dipraktekkan dengan mengerjakan tugas dan mengerjakan soal kuis. Terima kasih. Kita lanjutkan untuk pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.